Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-6. Buat kalian yang belum menonton episode pertama sampai ke-5, aku sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Dan untuk kalian yang sudah menonton season pertama di film ini, aku sarankan untuk nonton season keduanya. Link juga aku taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal film diceritakan, Pun telah mundur sebagai ketua kelas, dan Pak Pom akan mencari kandidat untuk menjadikannya ketua kelas yang baru. Dan Pak Pom telah menentukan ketua kelas yang baru adalah Wave. Sebagai ketua kelas yang baru, Wave mengatakan ia memiliki sebuah peraturan yang baru di kelasnya, yaitu ia meminta siswa yang belum menemukan potensinya harus secepatnya menemukan bakat dan potensinya. Dan mereka yang belum menemukan potensi itu akan disuruh membersihkan kelas setiap hari. Yang pastinya peraturan itu ditujukan untuk Peng, karena hanya dia yang belum menemukan potensinya. Karena hal itu, Peng menjadi kesal dengan peraturan yang Wave buat. Akhirnya, setiap kelas berakhir, Peng harus membersihkan kelas itu. Di saat Peng sedang membersihkan kelas itu, ia pun melempar penghapus papan tulis yang tanpa sengaja mengenai Pak Supot yang kebetulan datang menghampirinya. Di sana mereka berdua mengobrol dan Peng mengatakan ia kesal dengan dirinya karena sudah berbulan-bulan ia belum menemukan potensi di dalam dirinya. Di saat itu ada seseorang yang sedang mengintip dan Peng menyadari itu, namun tidak terlalu memperdulikan. Di saat mereka berbicara, Pak Supot memberikan sebuah kertas pengembangan diri dan menyuruhnya untuk berbicara kepada teman-temannya yang tak pernah ia ajak bicara. Siapa tahu dengan begitu Peng bisa menemukan potensinya. Tak lama kemudian, Peng menemui salah satu siswa berbakat yang bernama Mon. Yang kebetulan, Mon baru saja bergabung dengan klub bela diri. Diketahui, ternyata Mon memiliki potensi, yaitu ia dapat meningkatkan kekuatannya menjadi manusia super. Secara garis besar, kekuatannya dapat meningkatkan kelincahan, ketangkasan yang berguna untuknya bertarung. Maka dari itu, ia memilih masuk ke klub bela diri agar ia bisa mengasah potensi dan bakat di dalam dirinya. Peng sengaja menemui Mon karena ia ingin mengetahui aktivitasnya. Di sini kita diperlihatkan lagi ada seseorang yang sedang mengintip mereka berdua. Di sini Mon sangatlah kuat sehingga saat sparring ia bisa mengalahkan ketua dari klub bela diri tersebut. Di sana juga anak-anak klub bela diri sangat baik kepadanya. Di saat pelatih menunjuk Mon untuk menjadi perwakilan sekolah untuk perlombaan bela diri, Mon awalnya tidak setuju karena ia merasa masih anak baru. Seharusnya anak-anak lamalah yang harusnya mengikuti perlombaan itu. Saking baiknya, anak-anak lama di klub itu tidak mempermasalahkan masalah itu dan tetap mendukung Mon untuk menerima menjadi perwakilan sekolah untuk perlombaan bela diri. Tak lama kemudian, seseorang dari anak klub itu yang bernama Jen berteriak. Lalu mereka di sana menghampiri anak itu yang saat itu sedang di WC. Di saat Mon mendekatinya, tiba-tiba Jen langsung berteriak dan mencekik Mon. Terlihat wajah Jen berubah sedikit agak menyeramkan. Lalu Peng melihat seseorang yang ia curigai sedang berjalan dan pergi dari WC. Diberitakan di saat itu ada sebuah kasus, yaitu pakaian dalam milik wanita banyak yang menghilang. Tetapi sampai saat ini tidak diketahui siapa pelaku pencurinya. Saat di UKS, perawat mengatakan Jen menunjukkan gejala orang yang seperti pecandu narkoba dan akan diperiksa lebih dalam lagi. Singkat cerita, anak-anak klub bela diri sedang mengadakan camp latihan. Kebetulan, Bu Lada yang mengambil alih menjadi pengawas mereka, karena Bu Lada takut kasus Jen terulang lagi. Tak lama kemudian, ketua klub bertemu dengan Peng. Peng mengatakan ia mencurigai seseorang siswa yang selalu mondar-mandir di belakang gym, tempat anak klub bela diri latihan. Saat di WC, Mon menyadari bahwa tasnya telah hilang dan dicuri seseorang.
Di saat Peng dan ketua klub sedang mengobrol, tiba-tiba pintu di samping mereka tertutup sendiri. Karena curiga, mereka pun masuk ke dalam. Kembali lagi ke Mon. Di saat itu, ia menemukan sebuah celah lubang yang sangat besar di balik kloset WC. Karena penasaran, ia pun langsung masuk ke dalam. Di sana, Peng dan ketua klub melihat sebuah kotak yang isinya banyak sekali pakaian dalam wanita. Dan mereka melihat seseorang siswa yang sedang menciumi pakaian dalam itu. Karena ketahuan, siswa itu langsung lari dari gudang itu. Di gudang itu juga banyak tas-tas milik siswa lain yang dicuri oleh siswa tadi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mon keluar dari lubang yang ia masuki saat di WC. Yang ternyata lubang itu langsung terhubung ke gudang itu. Akhirnya mereka mengetahui bahwa pencuri pakaian dalam wanita itu bernama Duke. Dan mereka pun mengejarinya. Namun tidak berhasil menangkapnya. Setelah itu, Pak Pom menghubungi Mon dan mengatakan hasil penelitiannya yaitu gejala yang diderita Jen bukan berasal dari narkoba, melainkan dari stimulan atau keringat yang dihasilkan oleh Mon. Diketahui efek negatif dari kekuatan Mon yaitu apabila keringatnya mengenai orang lain, orang itu akan mengalami gejala seperti pecandu narkoba. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang itu akan menunjukkan sifat aslinya, yaitu sisi negatif dari orang-orang yang terkena keringatnya Mon. Singkatnya, keringat Mon dapat membuat orang menjadi menggila dan menunjukkan sisi negatif di dalam diri orang itu. Lalu Mon menceritakan hal itu kepada Peng. Singkat cerita, Bu Lada melihat anak-anak klub yang saat itu tiba-tiba terduduk diam. Namun anehnya mereka tak mendengarkan sama sekali perintah dari Bu Lada. Terlihat dari wajah mereka yang berubah menjadi menyeramkan. Lalu tiba-tiba mereka mengajar Bu Lada. Bu Lada yang sebelumnya sok jago dan suka memerintah siswa balik menjadi ketakutan dan lari terbirit-birit sampai masuk ke dalam ruangan guru. Namun mereka terus mengejar Bu Lada hingga ke ruangan guru, yang saat itu pintu ruangan sudah dikuncinya. Suasana pun berubah menjadi menyeramkan. Yang terlihat mereka seperti kehilangan kesadaran dan menyerupai zombie. Tak lama kemudian mereka, anak-anak klub yang kehilangan kesadaran tadi, bertemu dengan Mon dan ketua klub. Mereka tiba-tiba mengatakan sangat tak menyukai Mon dan bilang bahwa Mon itu pembawa sial. Akhirnya mereka pun bertarung dengan Mon dan ketua klub, yang pada akhirnya Mon lah yang menang. Setelah bertarung, Mon dan ketua klub bersembunyi di ruangan gym. Akhirnya Mon menyadari kalau anak-anak klub ternyata hanya berpura-pura menyukainya dan berpura-pura baik kepadanya. Namun ketua klub mengatakan kalau dirinya tidak benci sama Mon, dan apapun yang terjadi ia tak akan membencinya. Lalu ketua klub memegang handuk milik Mon dan mengelap keringatnya. Yang seperti kita tahu, siapa saja yang terkena keringat Mon akan berubah menjadi menggila dan menunjukkan sisi negatif di dalam dirinya. Tak lama kemudian, benar saja, ketua klub tiba-tiba langsung menggila dan berubah layaknya seperti zombie dan langsung menyerang Mon. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Sama seperti anak klub lain, ketua klub juga mengatakan sangat tak menyukai Mon dan sangat membencinya. Semua anak-anak klub berusaha latihan semaksimal mungkin supaya menjadi kuat. Namun, tiba-tiba Mon datang dan menghapus semua harapan anak-anak klub. Karena Mon yang telah menjadi kuat tanpa perlu latihan. Dan mereka sangat iri dengan itu dan tak menyukainya. Ditambah lagi, Mon yang tiba-tiba terpilih menjadi perwakilan perlombaan bela diri. Mereka yang telah latihan setengah mati agar bisa masuk ke dalam kompetisi itu pun menjadi sirna dan hilang harapan karena Mon. Singkat cerita, anak klub bela diri yang menggila tadi telah dibawa ke rumah sakit. Terungkap sudah, ternyata anak-anak klub menggila karena handuk bekas pakai Mon untuk mengelap keringatnya telah menyebar dan mengenai anak-anak klub lainnya. Maka dari itu mereka menggila dan seperti zombie. Tak lama kemudian, Peng melihat salah satu anak klub bela diri, yaitu teman lamanya Peng, yang bernama Nak. Ia sedang menghajar Duke, yaitu siswa yang mencuri pakaian dalam wanita di sekolah. Di saat itu, Peng melerai mereka berdua. Namun akhirnya justru Peng yang beradu mulut dengan temannya itu.
Temannya mengatakan semua ini terjadi karena ulahnya Peng. Karena di saat Peng hadir di klub bela diri, semua anak menjadi menggila. Peng yang tak terima atas tuduhan itu lalu menghajar balik temannya itu. Akhirnya di adegan ini kita diperlihatkan potensi dan kekuatan Peng yang sebenarnya. Di saat mereka sedang berkelahi, Peng secara tiba-tiba langsung menahan tangan temannya itu dan mengatakan, "Benturkan kepalamu sampai kau mati." Suasana langsung berubah. Temannya itu seketika langsung mengikuti perintah Peng dan membenturkan kepalanya ke tiang hingga darahnya berceceran. Peng yang panik langsung menghentikannya. Dengan kepala yang berlumur darah, temannya itu langsung pingsan seketika. Akhirnya, Peng telah menyadari ternyata kekuatannya yang paling berbahaya di antara anak-anak berbakat lainnya. Saat kejadian, Korn juga di sana dan memotret kejadian itu. Dan film pun selesai. Oke, berarti bisa kita simpulkan kekuatan Peng yaitu bisa memerintah seseorang untuk melakukan apapun yang ia inginkan hanya dengan menyentuh bagian tubuh seseorang itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.